Tahukah Anda bahwa saksi-saksi Yehova tidak saja dikenal sebagai sebuah kultus berbahaya, tetapi juga sebagai nabi palsu karena telah beberapa kali salah memprediksi waktunya kiamat. Video nomor 20 ini berjudul "Mengapa Saksi Yehova disebut nabi palsu? Apakah buktinya?" Penginjil radio Harold Camping memprediksi dunia kiamat 21 Mei 2011 dan ia memasang banyak iklan untuk memperingati orang akan hari itu. Faktanya ini tidak terjadi. Padahal di dalam iklannya ia mengatakan Alkitab menggaransinya. Karena publisitas iklan yang masif dan tidak terjadi, banyak orang mencemooh Harold Camping. Bahkan majalah edisi tahun 2014 menyinggung Harold Camping sebagai Doomsday Prophet atau Nabi Hari Kiamat dan diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia peramal hari kiamat. Saya juga ingin menarik perhatian istilah profesi atau nubuat yang tertera di majalah Menara Pengawal edisi bahasa Inggris dengan bahasa Indonesianya yang diterjemahkan ramalan. Karena meskipun kedua istilah tersebut kelihatannya mirip, tetapi sangat berbeda pemahaman. Dan menurut publikasi Saksi Yehova, nubuat adalah pesan dari Allah atau sebuah ilham. Alkitab mengatakan bahwa perkataan para nabi berasal dari Allah seraya mereka dibimbing oleh Roh Kudus. Jadi, nabi adalah orang yang mendapatkan pesan dari Allah dan menyampaikannya kepada orang lain. Setelah nubuatannya gagal, Harold Camping dihujat dan ditanya pendapatnya. Berikut adalah wawancaranya dan perhatikan perubahan makna penghakiman terakhir yang dulunya diyakini secara fisik, yaitu Kristus datang dan penghancuran isi dunia ini. Sekarang dirasionalisasikan menjadi penghakiman secara spiritual atau rohani telah terjadi sejak 21 Mei. If people want me to apologize, I can apologize. Yes, I did not have all of that worked out as accurately as I should have, or I wish I could have had it. That doesn't bother me at all because I'm not a genius, and I pray all the time for wisdom, and when I make an error, then I say yes, I was wrong. I have said that already more than several times tonight. I was wrong. It was to be understood spiritually, not physically, and yet the sense of it is still the same, that judgment has come. The world is now under judgment where it was not prior to May 21. Spiritually, there's a big difference in the world that we can't detect it all with our eyes, but we can know from the Bible. What the? Sebenarnya Harold Camping sebelumnya juga pernah bernubuat palsu. Jadi yang ini bukan yang pertama kalinya. Dan mungkin kita keheranan bertanya-tanya sehubungan dengan para pengikut setia Harold. Kok mau ditipu berulang kali dengan rasionalisasi yang tidak masuk akal itu? Kita tahu semuanya hanyalah akal-akalan. Semuanya hanyalah penipuan. Tetapi Harold Camping bukanlah nabi palsu yang pertama yang pernah bernubuat kapan waktu kiamat. Ada begitu banyak nabi palsu di dalam sejarah yang melakukan seperti Harold. Dan ketika tidak terjadi, pengikutnya tetap masih setia mengikutinya. Kehadiran banyaknya nabi-nabi palsu sudah diperingatkan oleh Tuhan Yesus, dan kita harus benar mewaspadainya agar kita tidak terjerat dan disesatkan. Dan salah satu nabi palsu yang saya ingin diskusikan adalah Charles Taze Russell, pendiri lembaga Menara Pengawal.
Ia pernah bernubuat bahwa dunia akan berakhir pada tahun 1914. Seperti juga Harold banyak dicemooh orang. Demikian juga Charles Russell pada saat itu banyak dicemooh orang. Berikut keterangannya yang diambil dari majalah cetak ulang Menara Pengawal 19 Oktober. Majalah itu mengatakan, telah dilaporkan bahwa tahun 1914 orang baptis di dalam pertemuan mereka mendiskusikan bagaimana mereka dapat mencemooh si manusia Russell. Akhirnya mereka berkata, ia telah berkhotbah bahwa dunia akan berakhir di bulan Oktober 1914. Saat waktunya tiba dan dunia tidak berakhir, kita akan menamakan sebagai nabi palsu dan seorang penipu. Mereka mengabaikan fakta ajaran kita bahwa bukan dunia secara fisik yang akan berakhir, tetapi pemerintahan, sosial, agama, dunia politik. Dengan kata lain, seluruh susunan yang sekarang ada akan lenyap diganti dengan susunan yang baru. Nah loh, kok agak mirip ya rasionalisasi Charles Russell dengan Harold Camping. Padahal faktanya Charles Russell benar-benar bernubuat bahwa pada tahun 1914 dunia akan berakhir dan seluruh pengikutnya akan ke surga. Berikut kesaksian salah satu dari badan pimpinan saksi Yehova, yaitu John E. Barr, yang mengatakan bahwa orang tuanya siap menjual segala sesuatu karena mereka akan ke surga. Siswa-siswa Alkitab berharap segera menerima upah surgawi. Ibu saya, dia siap menjual seisi rumah karena ia pikir akhir itu akan datang pada tahun 1914, dan begitulah perasaan banyak saudara kala itu. Lebih lanjut, majalah Menara Pengawal yang sama mengatakan, ini adalah ujian, api yang turun dan penggenapan yang tepat waktu membuktikan bahwa Pastor Russell adalah salah satu dari pembaharu dan Nabi Allah. Apakah Anda percaya? Izinkan saya beritahu Anda bahwa para pendeta juga mempercayainya, tetapi takut mengatakannya. Jika Harold Camping mengatakan bahwa nubuatannya digaransi Alkitab, maka Russell mengatakan kiamat di bulan Oktober 1914 merupakan tanggalnya Allah. Ketika Russell ditanya orang apakah kiamat bisa ditunda, ia menjawab bahwa kami tidak punya alasan untuk mengubahnya, atau meskipun kami mampu mengubahnya, kami tidak bisa. Mereka adalah kami percaya tanggalnya Allah, bukan kami. Bahkan di dalam majalah 1993, meskipun tidak mencantumkan secara spesifik tanggalnya atau tahunnya, tetapi mengakui bahwa saksi-saksi Yehova karena sangat merindukan kedatangan Kristus yang kedua telah menunjuk kepada suatu tanggal yang tidak benar. Dari manakah sumber nubuatan Russell tersebut sehingga ia begitu yakin bahwa Oktober 1914 merupakan tanggalnya Allah? Perhatikan pula pernyataan majalah tersebut mengatakan, bukan pandangan Pastor Russell atau International Bible Student Association. Ini menegaskan bahwa akhir dunia pada tahun 1914 bukanlah pendapat dari Pastor Russell atau siswa-siswa Alkitab waktu itu. Nah, buku Finish Mystery mengatakan peringatan Pastor Russell kepada dunia kekristenan datang langsung dari Allah. Di dalam semua peringatannya, ia mengklaim bukan bersumber darinya. Ia berkata bahwa ia tidak pernah dapat menulis buku-bukunya sendiri. Semua datangnya dari Allah melalui pencerahan Roh Kudus. Sebuah keterangan yang sangat menarik, bukan? Jadi tidak aneh jika Russell mengatakan bahwa tahun 1914 merupakan tanggalnya Allah, karena memang ia mengaku beroleh langsung dari Allah. Dari keterangan buku-buku terbitan Lembaga Menara Pengawal, apakah yang dapat kita simpulkan? Marilah kita lihat kembali definisi nubuat berdasarkan keterangan dari jw.org yang mengatakan bahwa nubuat adalah pesan dari Allah atau suatu ilham. Alkitab mengatakan bahwa perkataan para nabi berasal dari Allah seraya mereka dibimbing oleh Roh Kudus. Jadi nabi adalah orang yang mendapatkan pesan dari Allah dan menyampaikannya kepada orang lain. Apakah perbedaan nubuat dengan ramalan?
Dan saya perlu memberikan suatu pemahaman perbedaan antara nubuat dengan ramalan. Karena saat berdiskusi dengan saksi Yehova dan mereka kepepet, mereka mencoba merasionalisasikan bahwa ahli ekonomi meramal pertumbuhan ekonomi dan BMKG meramal cuaca, dan mereka kerap kali gagal dan salah, tetapi tidak pernah disebut sebagai nabi palsu. Nah, demikian juga saksi-saksi Yehova meramal dan meleset, sehingga tidak bisa juga disebut sebagai nabi palsu. Memang kedengarannya sebuah argumen yang konyol, tetapi yang namanya kepepet selalu saja dapat terjadi. Jawabannya sederhana, yaitu ahli ekonomi dan BMKG tidak pernah mengaku sebagai nabi dan tidak pernah mengaku ramalannya dari Allah, sehingga tidak dapat disebut sebagai nabi palsu. Sebaliknya, Russell mengaku sebagai nabi dan mengatakan bahwa ia tidak pernah dapat menulis buku-bukunya sendiri, semuanya datang dari Allah. Jadi, Russell jatuh ke dalam kategori bernubuat karena pesannya itu bersumber dari Allah. Lalu bagaimana kita tahu bahwa Charles Russell adalah nabi palsu? Nah, Alkitab memberikan kita petunjuk bagaimana kita bisa membedakan seorang nabi palsu dengan nabi asli atau sejati. Ulangan 18 pasal 20-22 mengatakan, tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Tuhan? Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Jadi sebenarnya untuk membedakan nabi palsu dengan nabi asli berdasarkan Ulangan 18 sangatlah sederhana, tidak perlu tafsiran yang begitu rumit. Jika Russell mengaku nabi dan seluruh tulisan-tulisannya bersumber dari Allah, ini adalah pengakuan sepihak dari dia. Nah, bagaimana kita tahu bahwa Allah benar-benar memakai Russell sebagai nabinya? Dan tulisan-tulisan Russell memang bersumber dari Allah. Allah itu tidak dapat berdusta, dan ketika ia menyampaikan sesuatu pasti melaksanakannya. Nah, jika Russell mengaku bahwa nubuatan kiamatnya tahun 1914 itu berasal dari Allah dan tidak terjadi, maka membuktikan bahwa ia adalah nabi palsu. Ia hanya mengaku bahwa itu dari Allah. Karena jika memang dari Allah, apa yang disampaikan oleh Russell pasti terjadi. Sebuah logika yang sederhana, bukan, untuk menentukan seseorang nabi palsu atau nabi yang asli. Sayangnya, tidaklah mudah berbicara dengan saksi-saksi Yehova saat mendiskusikan tentang pemimpin mereka yang merupakan nabi palsu. Seperti juga dengan Harold Camping yang memiliki rasionalisasi pembenaran diri. Demikian juga saksi-saksi Yehova memiliki banyak argumentasi pembelaan diri, meskipun argumentasi tersebut lucu dan tidak masuk akal. Tetapi memang terjerat dan tertipu oleh para saksi Yehova yang berkeliling dari rumah ke rumah untuk menjerat kita masuk menjadi saksi-saksi Yehova. Silakan Anda subscribe dan tekan tombol belnya untuk memperoleh video selanjutnya. Jika Anda menyukai video ini, silakan like dan share kepada orang Kristen untuk menghindari penyesatan saksi-saksi Yehova.